Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Dan insyaallah kita akan masuk ke bab yang ketiga, Fadlul Ilmi wal Ulama, tentang keutamaan ilmu dan ulama. Bab yang pertama kita membahas tentang sunnah. Bab yang kedua kita membahas tentang masalah lawan sunnah, yaitu bid'ah. Bab yang pertama kita bahas ikhlas dan tauhid. Bab yang kedua kita membahas masalah sunnah dan bid'ah. Kemudian di bab yang ketiga penulis akan mengajak kita untuk membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Penulis menyebutkan, qala Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat. Wa ulul ilmi, dan para ulama. Qa'iman bil qisti, dengan persaksian yang menegakkan keadilan. Persaksian yang menegakkan keadilan berarti persaksian yang sebenarnya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Azizul Hakim, dan Dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dallat hadhil ayah, ayat ini menunjukkan ala fadlil ilmi wa ahlihi, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Min wujuhin, dari beberapa sisi. Lalu penulis menyebutkan beberapa sisi keutamaan ilmu berdasarkan surat Ali Imran ayat 18. Yang pertama, istishahadu al-ulama. Istishhadul ulama, persaksian para ulama. Saya ulangi, istishhadul ulama duna ghairihim minal bashar. Persaksian para ulama ini berbeda dengan persaksian manusia yang lain. Kenapa berbeda? Kita lihat. Pertama adalah iqtiranu syahadatil ulama. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya para ulama bi syahadatillahi azza wa jal, dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Sehingga deretan saksi itu menentukan kualitas persaksian. Persaksian para ulama berbeda dengan persaksian manusia biasa. Sehingga ketika ulama mengatakan benar, dengan orang awam mengatakan benar, itu nilainya berbeda. Maka apa yang dinyatakan oleh para ulama memiliki nilai yang lebih kuat dibandingkan yang dinyatakan oleh manusia biasa. Dan di antara buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala gandengkan persaksian ulama dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Selanjutnya, yang ketiga, bahwa dalam istishhaduhum, dalam persaksian para ulama, di situ mengandung sisi tazkiyatuhum wa ta'diluhum. Berarti mereka adalah orang yang baik dan orang yang adil. Allah Subhanahu wa taala berikan pujian kepada ulama, dan Allah memberikan bentuknya ta'dil. Ta'dil itu penilaian, nilai baik, penilaian baik kepada ulama. Minallah, dari Allah. Fa innallaha la yastashhidu min khalqihi illa al-udul. Karena Allah tidak akan menjadikan makhluknya sebagai saksi kecuali makhluk yang adil. Artinya begini. Dalam setiap kasus
yang dijadikan saksi itu berarti ucapannya diterima. Maka kalau si A punya kasus, lalu si A diminta untuk menunjuk saksi. Saksimu siapa? Berarti ketika dia menunjuk saksi, dia akan menunjuk orang yang ucapannya diterima. Maka saksi si A bukan orang yang sembarangan. Bukan orang yang asal ngomong. Tapi orang yang ucapannya diterima. Demikianlah posisi saksi. Oleh karena itu, ketika hakim menerima persaksian seseorang, sebelum hakim menerima, biasanya akan disumpah terlebih dahulu. Aku bersumpah, aku akan bicara yang sebenarnya, dan seterusnya. Dan itu berat, ya. Oleh karena itu, jika saksi menyampaikan yang tidak sesuai dengan kebenaran, ini berbahaya. Wa minhul atharul ma'ruf, dan disebutkan dalam al-athar al-ma'ruf, disebutkan dalam sebuah riwayat yang ma'ruf, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu agama ini akan dibawa oleh orang terbaik di setiap generasi. Akan dibawa oleh orang terbaik di setiap generasi. Yanfauna anhu tahrifal ghalin. Yang tugasnya orang terbaik di setiap generasi itu kan berarti para ulamanya. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Kalau enggak salah ini juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita cek apakah betul ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Adhari, dan wallahu alam, walaupun di sini tidak dinyatakan, di sini disebutkan riwayat Ahmad, kemudian juga Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa Al-Kabir, Abu Nu'aim dalam Ma'rifatus Sahabah Al-Baihaqi, dan nampaknya nilainya adalah hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, yahmilu hadzal ilma, ilmu ini akan dibawa, min kulli khalafin uduluhu, orang yang adil di setiap generasi. Ilmu ini akan dibawa oleh orang yang adil di setiap generasi. Apa tugasnya? Yanfauna anhu tahrifal jahilin. Tugasnya ada 3. 1. Menghilangkan tahrif al-jahilin. Menghilangkan pernyataan orang-orang bodoh yang ngawur dalam masalah agama. Wantihalal mubtilin. Dan menghilangkan intihalul mubtilin. Al-mubtilin adalah orang yang mengingkari, yang membatalkan, yang mengingkari. Intihalul mubtilin berarti upaya yang dilakukan oleh orang yang mengingkari untuk meniadakan sesuatu yang ada. Sehingga al-mubtilun misalnya, mereka bilang, aku gak percaya kalau besok akan ada tanda hari kiamat. Aku gak percaya akan ada surga dan neraka. Nah, itu orang-orang al-mubtilun. Dia akan berusaha untuk mencari cara dalam rangka menghilangkan kepercayaan manusia dari akidah yang lurus. Wa ta'wilal ghalin, dan takwil dari orang yang bertindak melampaui batas. Dan 3 ini adalah sumber penyimpangan dalam masalah agama. Orang bodoh yang ngomong ngawur, keberadaan orang yang melakukan upaya pendangkalan akidah dengan menghilangkan keyakinan-keyakinan yang sudah jelas ada. Aku gak percaya kalau ada azab kubur dan nikmat kubur. Aku gak percaya ada malaikat. Aku tidak percaya ada ini, dan seterusnya. Itu intihalul mubtilin. Atau menganulir kebenaran yang disampaikan oleh para ulama. Mereka tidak mau mengakui Allah di atas. Padahal itu ijma' para ulama. Mereka tidak mau mengakui pernyataan bahwasanya Allah berada di atas arsy. Wa ta'wilal ghalin, dan takwil dari orang-orang yang melampaui batas. Sehingga sebuah ayat diakui, ditetapkan, tapi takwilnya berlebihan. Inilah
sumber dari penyimpangan agama. Coba kita lihat di sini. Pada posisi orang yang berilmu, mereka menghilangkan aneka penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Di sini. Fa innal ladzin yad'u ilal khairi. Orang yang mengajak kepada kebaikan, yakunu amsalalahu min ghairihi, maka seharusnya dia yang paling ideal dibandingkan yang lain. Fakadzalika fa innal ladzi ya'lamul ilma, maka demikian pula orang yang tahu ilmu, yakunu aulan nasi bil amal, seharusnya dialah orang yang pertama kali mengamalkan. Wa min wadhifati haula, dan tugas mereka ini adalah allati tahammalu li ajli hadzal ilma, yang menjadi tugas dia membawa ilmu ini, wallati nassa 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum yunakkihuna dinallahi azza wa jalla. Mereka membersihkan ajaran agama Allah, sehingga yang bukan ajaran dihalangi, jangan sampai ditambahkan. Yang sudah merupakan ajaran ditegaskan agar jangan sampai diingkari. Wa yakununa sababan fi hifdhihi, sehingga mereka menjadi sebab ajaran ini terjaga di masyarakat. Mimma harrafahul juhal, dari apa yang disimpangkan oleh orang-orang bodoh, yaitu dassahul kadzibah wal khadda'un, aneka kedustaan yang disebarkan oleh para penipu. Dia bilang hadis A, hadis B, padahal Nabi SAW tidak pernah mensabdakannya. Wa ma faradahul mubtadi'ah wa ahlut tashaddud wal ghulu, dan apa yang disampaikan oleh ahli bid'ah dan orang-orang yang terlalu berlebihan seperti khawarij dan yang lainnya. Mimman aqhamu fi dinillah ma laysa minhu, yang mereka merusak agama Allah dengan cara menyebarkan sesuatu yang bukan bagian dari agama. Baik, jadi di sini kita bisa lihat ulama adalah manusia paling ideal di setiap generasi umat. Ulama adalah manusia paling ideal di setiap generasi umat. Nabi SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu ini dibawa di setiap generasi, uduluhu, manusia yang paling ideal. Disebut oleh Nabi SAW dengan uduluhu, orang yang paling adil. Selanjutnya, tugas ulama menjaga kemurnian agama. Menjaga kemurnian agama dari aneka potensi kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang. Nah, bentuk menjaga kemurnian agama itu ada 3. Yang pertama adalah menghalangi aneka tambahan yang disebarkan orang-orang bodoh, yang disebut oleh Nabi SAW dengan pernyataan, kalau di sini dinyatakan tahriful jahilin, tahrif yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Dan itu bentuknya adalah dia menambahkan sesuatu yang bukan bagian dari agama. Jadi misalnya contoh hadis palsu. Hadis palsu, kemudian ajaran atau ajaran dusta atas nama agama.
dan belakangan cukup banyak seperti ini. Maka kita perlu kerja keras untuk kemudian mengingatkan kepada masyarakat tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh sebagian orang untuk menyebarkan hadis palsu. Sebanyak-banyaknya mereka menyebarkan hadis palsu harus dihalau sekuat tenaga. Sehingga perlu penjelasan di tempat A, di tempat B, dan seterusnya. Yang kedua adalah intihalul mubtilin. Pengingkaran meyakinkan masyarakat akan akidah yang benar, akan akidah dan ajaran yang benar yang diingkari. Nah, di sini ini kebalikan dari yang pertama tadi. Ini adanya ajaran akidah yang benar yang diingkari oleh al-mubtilun, orang yang anti agama. Nah, kalau ini kelompok liberal atau ahli filsafat. Biasanya lebih dominan menggunakan akal. Sehingga agama dikembalikan kepada akal. Apa yang sesuai akal itu yang diterima, kalau tidak sesuai akal ditolak. Kalau pertama ini pelanggarannya kelompok sufi. Ini biasanya sufi, kemudian aneka pemuja klenik, khurafat, dan tahayul. Nah, itu ada di sini. Maka seorang dai Ahlus Sunnah berhadapan dari dua pintu. Menghadapi orang-orang yang berusaha menambahkan agama ini dengan aneka keyakinan-keyakinan dusta. Keyakinan khurafat, keyakinan tahayul, cerita-cerita palsu, cerita bohong, hadis palsu, dan seterusnya. Dan itu kerjaan orang sufi. Di saat yang sama, ulama Ahlus Sunnah juga menanamkan keyakinan kepada masyarakat akan akidah yang benar, ajaran yang benar. Yang itu diingkari oleh orang-orang yang anti agama. Seperti kelompok liberal atau ahli filsafat. Gak sesuai logika, gak sesuai akal, dibuang. Akhirnya banyak yang diingkari. Masih banyak orang yang tidak mau percaya akan adanya malaikat. Bahkan ada yang tidak percaya adanya janji-janji di akhirat. Telaga Nabi SAW itu tidak ada, syafaat tidak ada. Kemudian bidadari itu tidak ada. Dan seterusnya. Yang ini biasanya bahasa-bahasa ahli filsafat. Nah, kemudian yang ketiga adalah meluruskan takwil ngawur. Meluruskan takwil ngawur, gimana? Takwil asal-asalan. Yang dilakukan oleh sebagian al-munharifin. Ini pelakunya kelompok yang gulu dan menyimpang. Baik. Sehingga dalilnya tidak bisa ditolak, tapi dalilnya disimpangkan. Jadi mereka menerima teks dalil, tapi dimaknai sesuai yang diinginkan. Contohnya, Pak. Wah, ini banyak sekali contohnya ya. Misalnya teks ini diterima karena ini Al-Quran, tidak mungkin ditolak. Tapi takwilnya, tafsirnya terserah dia. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah harus menjelaskan.
Tidak benar takwil seperti ini, ngawur. Bagaimana cara mereka? Kembalikan kepada tafsirnya para ulama salaf. Maka pemahaman ulama salaf itulah yang jadi saringan. Apa ada sahabat yang memahami seperti itu? Tidak ada. Bagaimana mungkin sebuah teks yang sudah ada di zaman Nabi SAW, tapi sahabat tidak tahu ada tafsir seperti ini? Dan itu tidak mungkin. Maka dalam teori beragama, kita diajarkan apa yang menjadi pemahaman sahabat. Itulah pemahaman paling ideal. Makanya Nabi SAW menyebut Khulafa ar-Rashidun al-Mahdiyun. Al-Mahdiyun artinya pemahamannya benar. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-Mahdiyyin. Baik, kita kembali ke buku. Dari sinilah tugasnya para ulama, mereka meluruskan masyarakat akan aneka penyimpangan yang ada. Ar-Rabi', keistimewaan yang keempat, annahu azza wa jalla, bahwasanya Allah Ta'ala istashhadahum, menjadikan ulama sebagai saksi, ala ajalli masyhudin, untuk menjadi saksi atas perkara yang besar, yaitu syahadat la ilaha illallah. Wal azimul qadar innama yastashhidu ala al-amril azim akabiral khalqi wasadatihim. Dat yang maha agung hanya akan menjadikan saksi untuk perkara yang agung, akabiral khalqi, makhluk-makhluk pilihan dan pemimpin-pemimpin mereka. Demikianlah nilai dari kualitas persaksian. Baik. Akad jual beli dan akad nikah, mana yang lebih sakral? Kita semuanya sepakat akad nikah lebih sakral. Sudah? Kalau kita mau menjadikan saksi akad jual beli dan akad nikah, tentu kita akan pilih orang yang berbeda. Kalau akad jual beli, cukuplah si A. Si A, saksikan ya, aku sudah melakukan transaksi ini dengan si B. Selesai. Tapi kalau akad nikah, mungkin kita akan pilih orang yang serius. Kita undang ustadz atau tokoh agama setempat atau tokoh masyarakat setempat untuk jadi saksi. Sehingga persaksian itu kualitasnya tergantung kejadian apa yang dipersaksikan. Wa minal adillati ala fadlil ilmi. Selanjutnya, kita kembali ke ayat tadi ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengakhiri ayat ini dengan mengatakan Huwal azizul hakim. Al-azizu al-hakim. Dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sering sekali dua nama Allah yang digabungkan. Misalnya Al-Aziz, Al-Hakim. Contoh yang lain, As-Sami', Al-Basir. Kemudian apa lagi? Al-Alim, Al-Khabir, dan seterusnya. Kita fokus di Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Aziz artinya zat yang maha perkasa. Perkasa dalam arti kuasanya tidak ada yang bisa menghalangi. Kuasa Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Sehingga Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Ini yang disebut dengan izzatul qahr. Allah Subhanahu wa taala memiliki izzatul qahr. Izzatul qahr itu artinya kuasa Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Bahasa kita, Allah memaksa walaupun ada yang tidak setuju, walaupun ada yang tidak mau, tapi tidak ada yang bisa menghalangi. Baik.
Sedangkan Al-Hakim, kita tahu makna Al-Hakim artinya zat yang maha bijaksana. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu atas dasar kebijaksanaan, bukan asal-asalan. Sehingga dia menetapkan sesuatu atas dasar kebijaksanaan, bukan asal-asalan. Sehingga Allah adalah zat yang dzul hikmah. Al-Hakim bermakna dzul hikmah. Artinya perbuatannya diiringi dengan hikmah. Maka walaupun dia perkasa, dia kuasa, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi ketika Allah menetapkan sesuatu, tidak asal-asalan. Beda dengan manusia yang terkadang sok kuasa, kemudian dia asal-asalan untuk menetapkan sesuatu. Asal-asalan membuat keputusan, asal-asalan. Namun dia Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz dan Al-Hakim. Dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran kenapa nama Al-Aziz itu digandengkan dengan Al-Hakim. Agar hamba itu menyadari bahwasanya ketika Allah menetapkan sesuatu, ketetapan Allah itu didasari dengan hikmah dan bukan ketetapan yang asal-asalan. Selanjutnya, wa minal adillati ala fadlil ilmi, dan di antara dalil tentang keutamaan ilmu, annallaha amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyas'alahu mazidan minal ilmi. Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepadanya tambahan ilmu. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkanlah, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Wa kafa bihadza syarafa, dan cukuplah ini menjadi bukti kemuliaan ilmu, an amarallahu nabiyahu, di mana Allah Ta'ala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ayyas'alahul mazida minhu, agar mendapatkan tambahan dari ilmu. Doa yang Anda perhatikan ini ya. Doa minta tambahan ilmu. Doa minta tambahan ilmu ini, satu, doa yang diperintahkan. Doa yang bentuknya diperintahkan. Yang kedua, isinya meminta tambahan. Doa yang diperintahkan dan isinya meminta tambahan hanya doa minta ilmu. Tidak ada yang lain. Saya ulangi ya. Doa yang diperintahkan dan isinya minta tambahan hanya doa minta ilmu. Tidak ada yang lain. Baik. Pak, kan ada doa yang diperintahkan. Ya, tapi tidak berisi minta tambahan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu doa-doa yang diperintahkan. Qul, ucapkanlah. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku. Itu doa diperintahkan, tapi tidak ada bentuk minta tambahan. Kemudian ada doa yang lain yang diperintahkan. Qul a'udzu birabbin nas. Itu diperintahkan, tapi tidak dalam bentuk minta tambahan, tapi mohon perlindungan. Ya? Ada doa minta tambahan tapi tidak diperintahkan. Ya. Misalnya doa ketika orang minum susu, ya, diperintahkan atau dianjurkan untuk doa ketika minum susu minta tambahan.
Tapi itu tidak diperintahkan, itu hanya dicontohkan. Nah, di sini kadang ada yang salah paham ya. Ini sudah pernah kita sampaikan, walaupun tidak di forum ini, bahwa saya pernah menyampaikan satu-satunya, dan ini penjelasan para ulama, satu-satunya doa yang diperintahkan dan isinya minta tambahan hanya doa minta ilmu, tidak ada yang lain. Ada doa yang diperintahkan tapi tidak berbentuk minta tambahan, ada doa minta tambahan tapi bukan diperintahkan. Sedangkan gabungan ini hanya pada ilmu. Nah, selanjutnya, di antara dalil tentang keutamaan ilmu, annallaha akhbara an raf'ihi darajatin li ahli ilmi. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan orang yang beriman. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu. Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik. Maka derajat orang berilmu diangkat 2 kali. Yang pertama, diangkat karena sebagai mukmin. Yang kedua, diangkat karena sebagai orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu. Selanjutnya, wa minal adillati kadzalik. Termasuk di antara dalil tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, annallaha azza wa jalla akhbara anna ahlal ilmi hum ahlu khasyatihi. Allah menyebutkan bahwa ulama itu adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Bal khassahum min bainil ibadi bidzalika. Bahkan Allah sebutkan hanya ulama yang punya rasa takut kepada Allah. Allah khususkan mereka di antara hamba-hamba yang lain. Artinya Allah menegaskan hanya ulama yang punya rasa takut kepadanya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama artinya hanyalah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang punya rasa takut kepada Allah di antara para hambanya hanyalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang punya rasa takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah para ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah zat yang maha aziz, maha perkasa, lagi maha pengampun. Qala Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kafa bi khasyatillahi ilman. Rasa takut kepada Allah cukuplah disebut sebagai ilmu. Sehingga ketika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah, berarti dia adalah ulama. Wa kafa bil ightirari jahlan. Dan cukuplah disebut sebagai tindakan kebodohan ketika orang itu merasa aman. Al-ightirar, tertipu dan merasa aman. Wal ilmu huwa khasyatullah. Maka hakikat dari ilmu adalah ketika bisa mengajak orang semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Wal alim man yakhshallaha. Sedangkan orang alim adalah orang yang dia takut kepada Allah. Qila li Sya'bi, ada orang yang bertanya kepada Imam Asy-Sya'bi, ya alim. Ada orang yang menyampaikan kepada Imam Asy-Sya'bi, ya alim, wahai orang yang berilmu. Qala, Asy-Sya'bi mengatakan, innamal alimu may yakhshallah. Orang alim itu yang punya rasa takut kepada Allah. Jangan kau sebut aku alim.
Aku belum waktunya untuk disebut seperti itu. Masya Allah. Ini ucapan tawadhu dari seorang Asy-Sya'bi. Padahal beliau berhak untuk menyatakan itu. Wa minal adillati kadzalik. Termasuk di antara keutamaan ilmu adalah annallaha syahida liman atahul ilma bi annahu atahu khairan katsira. Bi annahu atahu khairan katsira. Allah menegaskan bahwa siapa yang diberi oleh Allah ilmu, berarti dia telah diberi banyak kebaikan. Siapa yang diberi ilmu, maka dia telah diberi banyak sekali kebaikan oleh Allah. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata may yasha. Allah berikan ilmu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberi ilmu, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberi banyak sekali kebaikan. Al-hikmah yang dimaksud adalah al-ilmu, pemahaman yang benar dan bagaimana cara bersikap yang benar. Qala Ibnu Qutaibah wal jumhur. Kata Ibnu Qutaibah dan jumhur ulama bahasa, al-hikmah isabatul haqqi wal amalu bihi. Hikmah adalah sikap yang sesuai kebenaran dan beramal yang sesuai kebenaran. Wahiyal ilmu nafi' wal amalus salih, dan itulah ilmu nafi' dan amal salih. Itulah hikmah. Gabungan antara ilmu dan amal, sinkron antara ilmu dengan amal. Wa minal adillati kadzalik ala syarafil ilmi, dan termasuk di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah faddalahullahu anna Allah ja'ala saydal kalbi. Ini buah ini hilang nih. Dan termasuk di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu dan keistimewaannya, Allah Subhanahu wa taala jadikan perbedaan antara hasil buruan anjing bodoh dan anjing yang mu'allam. Nah, jadi perbedaan antara ilmu dan bodoh itu sampai berpengaruh pada binatang. Anjing pemburu yang sudah dilatih, ini disebut dengan al-kalbul mu'allam. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minal jawarihi mukallabin. Di surat Al-Maidah ayat yang keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah, dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna. Dan apa yang kalian ajarkan kepada anjing pemburu, tu'allimunahunna, kalian ajarkan kepada mereka, mimma 'allamakumullah, ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, silakan kalian makan hasil buruannya yang mereka tangkap. Baik. Sehingga di sini anjing itu disebut sebagai anjing yang sudah diajari. Maka disebut sebagai anjing mu'allam. Al-kalbul mu'allam. Ini anjing yang diajari. Udah? Nah, anjing yang diajari ini hasil buruannya halal. Yang kedua adalah anjing pemburu
yang belum dilatih. Ini hasil buruannya haram. Sehingga nilainya berbeda antara halal dan haram. Antara anjing yang sudah dilatih dan anjing yang belum dilatih. Dan perbedaan ini terjadi karena ilmu. Selanjutnya, sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat 4 yang tadi sudah kita bahas. Walaula maziyatal ilmi wat ta'lim wa syarafihima. Andaikan tidak ada perbedaan antara ilmu, mengajarkan ilmu, dan tidak ada perbedaan nilai keutamaan antara keduanya, karena saydul kalbil jahil wal muallim sawa. Maka hasil tangkapan anjing bodoh dan anjing yang sudah diajari nilainya sama. Tapi kenyataannya beda. Yang satu halal, yang satu haram. Sehingga ini salah satu di antara bukti nilai dari sebuah ilmu. Sampai bisa menyebabkan ini halal, ini haram. Dan ini dibahas oleh para ulama untuk menunjukkan keutamaan dari ilmu sampai berpengaruh pada binatang. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah firman Allah Ta'ala. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Orang mukmin tidak boleh berangkat keseluruhan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Hendaknya di setiap kelompok itu, di setiap masyarakat ada sekelompok orang yang liyatafaqahu fid din. Mereka belajar ilmu agama. Waliyunziru qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka pulang, la'allahum yahdharun, agar mereka bisa memberi peringatan. Wal ma'na, maksudnya ala qaulil aktsarin, menurut pendapat mayoritas ulama. Wa ma kanal mu'minun, hendaknya orang yang beriman itu liyanfiru ilal jihadi kullihim, jangan berangkat jihad semuanya. Jangan orang yang beriman itu wa ma kanal mu'minuna liyanfiru ilal jihadi kulluhum, jangan sampai orang beriman itu berangkat jihad semuanya. Bal yambagi an tanfira ta'ifatunil jihad. Namun selayaknya sebagian ada yang berangkat jihad dan sebagian ada yang menetap dalam rangka belajar. Fa idza ja'atit ta'ifah, jika yang jihad tadi pulang, allati nafarat, ketika yang jihad tadi pulang, maka orang-orang yang tadi tidak ikut, al-qaidah, yang tidak ikut, dan dia mempelajari tentang agama, ma'anzala minad din wal halal wal haram, mempelajari apa yang diturunkan oleh Allah berupa ajaran agama dan halal haram. Taifah tadi akan mengajarkan kepada yang datang, sehingga tugas dakwah tidak hilang karena masih ada orang yang bertahan untuk belajar agama. Maka di sini kita bisa dapat kesimpulan, ya. Orang yang belajar agama boleh tidak ikut jihad. Orang yang belajar agama boleh tidak ikut jihad. Tujuannya apa? Agar bisa mengajarkan agama setelah yang berangkat jihad pulang. Masya Allah. Jadi hanya satu-satunya alasan di mana orang boleh tidak ikut jihad. Kenapa? Belajar agama. Dan juga sebaliknya, hanya ada satu alasan orang boleh tidak belajar agama. Sedang jihad. Kenapa enggak kajian? Jihad.
Masya Allah. Kenapa nggak kajian? Mancing. Nah itu nggak ada ya. Sehingga ini memberikan kita pelajaran ya, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 122 bahwa bolehnya orang tidak ikut jihad karena alasan dia belajar agama. At-Taubah ayat 122. Selanjutnya, wa minal adillati kadzalik ala syarafil ilmi wal ulama. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu dan ulama adalah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Wa yadullul hadis bimantuqihi. Hadis ini menunjukkan berdasarkan tekstualnya bahwa siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, faqahahu fi dinihi. Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Wa bimafhumihi, berarti makna kebalikannya. Siapa yang tidak Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, lam yufaqihu fid din. Allah tidak akan pahamkan dia dalam masalah agama. Mendapatkan kebaikan itu artinya gimana, Pak? Allah jadikan hidupnya hidup yang baik, lurus, lempeng, tidak bikin masalah, tidak punya banyak masalah. Dalam arti dia ketika berinteraksi baik dan seterusnya. Demikianlah pengaruh ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan hidupnya itu penuh dengan kebaikan. Walhamdulillah, orang yang komitmen dengan ilmu agama dan dia jaga ilmu agama itu dengan baik, suasana seperti ini. Saya tidak bicara yang hanya sebatas punya pengetahuan agama, tapi komitmen dengan agama. Dia belajar dan dia berusaha untuk komitmen dengan apa yang dia pelajari. Hidupnya seperti ini. Berbeda dengan hanya sebatas belajar, tapi setelah tahu hanya sebatas tahu, tidak komitmen dengan ajaran agamanya. Ya, kita tidak sebut dia sebagai orang berilmu. Sebagaimana prinsipnya Ibnu Mas'ud, kafa bil khasyati ilman. Cukuplah bentuk rasa takut kepada Allah, itulah ilmu. Wa kafa bil ightirari jahlan. Dan cukuplah dianggap bodoh ketika orang merasa aman dari kesalahan. Qala al-Imam Ahmad, an-nasu muhtajuna ilal ilmi. Manusia butuh ilmu. Aktsara min hajatihim ila ta'am. Lebih kuat dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan. Wasyarab, dan minuman. Manusia butuh ilmu lebih banyak dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Li'anna at-ta'ama wasyarab, karena yang namanya makan dan minum, yahtajuna ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Dibutuhkan oleh manusia sehari paling sekali atau 2 kali. Seperti ketika kita puasa. Dari mulai subuh sampai maghrib kita nggak makan, nggak minum, hidup. Mulai subuh sampai maghrib kita nggak makan, nggak minum, kita hidup. Loh, tapi kan kita sudah makan. Iya. Artinya intensitas makan minum itu tidak setiap saat. Anda tidak makan, tidak minum. Anda tidak harus makan minum setiap jam atau setiap sekian menit sekali. Karena kebutuhan kita terhadap makan minum tidak seperti itu. Wal ilmu yahtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sedangkan manusia butuh ilmu sejumlah nafasnya. Karena kita butuh ilmu setiap saat. Sehingga dari subuh sampai maghrib ketika orang puasa. Atau ada orang yang dia melakukan IF ya, intermittent fasting. Dia nggak makan selama jarak waktu tertentu, minum saja. Itu orang selama sekian waktu tadi butuh ilmu nggak? Butuh ilmu. Maka pada posisi ketika dia butuh ilmu itulah menunjukkan bahwasanya ilmu dibutuhkan setiap saat. Taib. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh ada hasad kecuali untuk dua orang. Hasad yang dimaksud di sini adalah ghibtah. Jadi hasad itu ada dua. Boleh kita sebut hasad ada dua. Yang pertama, hasad yang diiringi harapan agar nikmat yang ada pada orang lain hilang. Ini hukumnya haram kepada siapapun. Hukumnya haram, termasuk pada ulama juga haram. Tidak boleh kita hasad diiringi dengan harapan agar nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang. Yang kedua, hasad tanpa diiringi harapan. Hasad tanpa diiringi harapan agar nikmat yang ada pada orang lain hilang. Tidak ada harapan seperti itu. Tanpa, ya. Ini disebut ghibtah. Nah, ghibtah ini hukumnya tergantung tujuan. Jadi kalau yang diharapkan adalah hal yang mubah, ya hukumnya mubah. Kalau yang diharapkan hal yang terpuji, hukumnya terpuji. Jika yang diharapkan hal mubah, maka hukumnya mubah. Kemudian, jika yang diharapkan hal terpuji itu bisa wajib atau sunnah, maka hukumnya terpuji. Selanjutnya, Nabi SAW menyebutkan tidak ada hasad yang terpuji. Nah, di sini ghibtah yang terpuji hanya ada pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Orang yang diberi oleh Allah harta, lalu dia habiskan hartanya untuk kebenaran. Dia habiskan hartanya untuk kebenaran. Sehingga dia diberi oleh Allah kelebihan, tapi dia gunakan untuk sesuatu yang baik. Wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan ada orang yang diberi ilmu, lalu dia yaqdi biha wa yu'allimuha, dia habiskan atau dia tunaikan ilmunya. Saya ulang, fahuwa yaqdi biha, dia tunaikan ilmunya, wa yu'allimuha, dan dia ajarkan ilmunya. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak boleh bagi seseorang untuk hasad kepada siapapun, yaitu hasad ghibtah, dengan berharap mendapatkan seperti yang dimiliki oleh orang lain, illa fi wahidatin min hatainil halatain, kecuali untuk salah satu dari dua orang di atas. Wahiyal ihsanu ilan nasi bil ilmi wal mal. Itulah manusia yang bermanfaat bagi orang lain dengan ilmunya atau dengan hartanya. Wa ma ada hadaini, selain dari dua hal ini, la yambaghi ayatamannal abdu bimithli halihi. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk mendapatkan seperti keadaannya. Likillati manfaatihi linnas, karena manfaatnya sedikit bagi umat. Saya berharap pinter seperti itu. Cuman pinter buat apa?
Oh, pintar kan berilmu. Oh, beda. Pintar sama berilmu beda. Punya jabatan, punya kekuasaan dan seterusnya. Bukan seperti itu yang diajarkan. Wallahu a'lam. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Baik, mohon ditunggu. Baik Ustadz. Nah, baik silahkan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Izin membacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah. Semoga Ustadz sekeluarga beserta tim kajian senantiasa dalam lindungan Allah. Amin Amin Allahumma walakum amin. bimithlin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana ilmu yang bermanfaat dapat terlihat hasilnya dalam sikap dan akhlak kita sehari-hari? Apakah tanda-tanda ilmunya tersebut berkah Ustadz? Jazakumullah khairan. Ilmu yang bermanfaat terlihat berkah dalam kehidupan sehari-hari kita ketika bisa mengantarkan pemiliknya semakin bertakwa kepada Allah. Sehingga membuat dia semakin hati-hati. Maka saat dia berinteraksi dalam masalah muamalah, dia hati-hati. Berinteraksi dengan aneka maksiat, dia selalu waspadai, dia hindari. Itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, semakin tawadhu. Sebagaimana ilustrasi padi, makin berisi makin nunduk. Dan para ulama demikian. Mereka adalah manusia-manusia yang tawadhu. Sehingga tidak ada seorang ulama yang mengatakan ana a'lamun nas, aku adalah orang yang paling berilmu. Tapi kebalikannya, mereka adalah orang yang paling haus dengan ilmu. Karena itulah salah satu di antara potret ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya, membuat yang bersangkutan tidak semakin sombong, tidak semakin jumawa, tapi membuat yang bersangkutan semakin tawadhu. Selanjutnya, ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan orang untuk selalu mencari bekal yang terbaik di akhirat. Maka dia akan berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain sebisa yang dia lakukan. Sehingga dia akan cari peluang-peluang amal yang bisa menghasilkan pahala baginya. Kurang lebih 3 itu yang bisa kita lihat dan akan nampak jelas dalam kehidupan nyata. Apakah orang itu ilmunya bermanfaat ataukah hanya sebatas klaim semata kalau dia orang yang berilmu yang sejatinya ilmunya justru akan membahayakan bagi dirinya. Sebab sebagaimana kata Ibnu Qayyim, ilmu yang tidak berwujud amal fa in lam yadurrahu lam yanfa'hu. Kalau tidak membahayakan dia, minimal tidak bermanfaat baginya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita yang benar menurut manhaj Ahlus Sunnah ketika menemui perbedaan pendapat antar Ustadz atau ulama agar tidak terjatuh dalam sikap hulu atau mudah mencela ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Bagaimana sikap yang benar ketika kita menjumpai perbedaan pendapat di kalangan para ustadz atau para ulama?
Baik. Sikap dalam menghadapi perbedaan. Dan yang saya maksud di sini adalah perbedaan antara ulama ahlus sunnah. Kalau bukan ulama ahlus sunnah ya tidak perlu diperhitungkan. Yang pertama, menerima keberadaan perbedaan itu. Menerima keberadaan perbedaan itu. Maksudnya gimana Pak menerima keberadaan perbedaan? Menerima keberadaan itu sama dengan menerima kenyataan. Artinya Anda tidak boleh menolak. Wah, kenapa sih harus ada perbedaan seperti ini? Kenapa harus beda pendapat? Kan Qur'annya sama, nabinya sama, kenapa harus ada beda pendapat? Loh, kenapa kok kamu menolak adanya perbedaan itu? Perbedaan ini tidak dibuat-buat, tapi perbedaan itu berangkat dari semangat ijtihad. Semangat untuk mencari yang benar. Tapi karena keterbatasan manusia, terkadang dia ada yang sesuai dan terkadang tidak sesuai, maka terjadi perbedaan. Ada? Sebab ada yang menolak keberadaan perbedaan itu terus mutung, tidak mau belajar. Udahlah, ngapain saya belajar agama? Ternyata semuanya juga beda. Ini beda, itu beda, bikin bingung. Akhirnya dia nggak mau belajar agama. Anda tulis di sini efek tidak menerima perbedaan adalah malas belajar. Atau tulis saja mutung belajar. Mutung bahasa Indonesianya apa? Mutung ya. Sehingga dia putus asa untuk belajar. Dia tidak mau untuk belajar karena melihat ada perbedaan. Jadi yang pertama ini dulu. Karena banyak sekali kasus orang putus asa mau belajar disebabkan ada perbedaan. Yang kedua, berusaha mencari pendapat yang benar. Sehingga ketika dia menjumpai adanya perbedaan itu, dia berusaha mencari pendapat yang benar. Dengan cara didekatkan kepada dalil dan alasan yang paling kuat. Baik. Dan ini sebagai konsekuensi dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini seperti yang Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. An-Nisa ayat 59. Kemudian yang ketiga, pilih pendapat yang kita yakini paling mendekati kebenaran. Kalimatnya mendekati kebenaran. Begini, tanpa mencela pendapat yang lain. Sehingga bedakan dua ini ya. Maka poin 3 ini kita diajarkan
untuk membedakan. Bedakan antara ya, satu, membenarkan atau menilai benar dan salah. Menilai benar dan salah. Ini benar, ini salah. Yang kedua, mencaci maki dan mencela. Ini dua hal yang berbeda, jauh. Menilai benar dan salah ini sebagai konsekuensi memilih pendapat. Sebagai konsekuensi memilih pendapat. Artinya, ketika Anda memilih pendapat A, konsekuensinya Anda menyalahkan pendapat B. Dan itu tidak masalah. Sehingga saya mengatakan, kunut subuh itu benar. Maka tidak kunut subuh salah. Loh, kamu kok menyalahkan? Nah, konsekuensinya saya memilih ini, ya, konsekuensinya itu salah. Kalau ini dan ini benar, ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Kamu tidak boleh menyalahkan. Gimana nggak boleh menyalahkan? Ini saya nilai benar, ini saya nilai benar. Padahal ini bertentangan. Akalmu di mana? Nggak mungkin. Maka sebatas menilai ini benar, ini salah, ini sebagai konsekuensi ketika kita milih pendapat. Dan itu tidak sama dengan mencaci maki dan mencela. Cuman sensitifnya orang, kadang dinilai salah itu sama dengan dicaci maki. Itu keliru. Menilai salah tidak sama dengan caci maki. Caci maki itu misalnya, wah, ya kita tahu lah ucapan caci maki, nggak bisa dicontohkan di sini. Tapi kalau sebatas saya pilih ini karena ini yang benar, konsekuensinya ini yang salah. Sehingga misalnya saya mengambil pendapat bahwa apa misalnya sholat syuruk itu hadisnya dhaif. Maka konsekuensinya saya menyalahkan pendapat yang mengatakan keutamaan sholat syuruk itu hadisnya sahih. Oh, ini salah. Yang benar yang ini. Loh, kamu kok mencaci maki? Enggak mencaci maki. Baik, contoh yang lain. Ketika orang baca Al-Fatihah, saya meyakini yang benar bacaan basmalah itu sir. Maka saya menilai salah orang yang mengeraskan bacaan basmalah. Sudah? Loh, kok kamu menyalahkan, nyalah-nyalahin? Lah, konsekuensinya bagaimana mungkin ini saya nilai benar, ini benar? Itu tidak mungkin. Dua hal yang saling bertentangan, tidak mungkin keduanya dinilai yang sama. Masalah ini kau anggap benar, itu urusan kamu. Sedangkan saya menilai ini benar, itu urusan saya. Tapi saya tidak mencaci maki kamu. Saya tidak mencela kamu. Seperti itulah sikap dewasa dalam perbedaan. Maka alhamdulillah, bagi mereka yang paham tentang bagaimana cara bersikap ketika beda pendapat, dia ngerti perbedaan itu. Dia tahu semua hal. Sehingga si A dengan Ustadz si B dengan Ustadz si C, kita tahu. Ini termasuk ikhtilaf yang ijtihadi. Saya mengambil ini sebagai pendapat yang benar. Dan sebagai konsekuensinya saya menyalahkan pendapat yang kedua. Tapi saya tidak mencaci maki pendapat kedua. Itu pendapat beliau, terserah beliau. Jadi di sini sebagai konsekuensi memilih pendapat, maka kita akan menyalahkan pendapat yang lain. Dan itu berbeda dengan mencaci maki dan mencela. Karena mencaci maki dan mencela ini ya, lain lagi. Ada orang yang dia tidak mengambil pendapat dan dia mencaci maki. Karena memang pekerjaannya suka caci maki. Tapi ini dilarang, yang ini diperbolehkan. Kemudian yang keempat, menyadari bahwa saat memilih pendapat apapun, menyadari bahwa saat memilih pendapat apapun,
pasti akan dipertanggungjawabkan. Pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga siapapun yang memilih pendapat apapun, dia perlu menyadari bahwa dia akan mempertanggungjawabkan itu di yaumil qiyamah. 4 poin ini mungkin Anda jadikan sebagai pegangan bagaimana sikap dalam menghadapi perbedaan di antara para ulama Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa mengaruniai Ustadz nikmat sehat sekeluarga dan juga tim kajian hasanah. Amin. Allahumma amin. Walakum bimithlin. Afwan Ustadz, bagaimana kita membedakan antara belajar ilmu yang benar dan hanya mengikuti konten agama yang viral Ustadz, agar kita tidak tersesat oleh informasi. Jazakumullah khairan. Kalau orang ikuti konten, dia hanya nyari yang viral dan gak ada saringan, sehingga ditelan semuanya. Seperti layaknya spon, apapun yang dia tangkap, dia serap. Maka tidak pilih-pilih, baik itu emas maupun kotoran, semuanya dia makan. Karena dia gak tahu, dia hanya lihat warnanya kok sama. Sebaliknya, orang yang belajar ilmu agama, dia belajar melalui jalur tertentu. Sehingga saya mau belajar akidah Ahlussunnah, maka referensinya dipilihkan. Kemudian apalagi? Pengajarnya dia pilihkan. Jadi dia sendiri memilihkan untuk dia. Anda ketika memasukkan anak Anda ke sekolah, Anda akan pilih sekolah yang baik. Dipilihkan guru-guru yang baik, dipilihkan lingkungan yang baik. Kita ketika belajar, pilihkan untuk kita guru yang baik, lingkungan yang baik. Maka sangat aneh kalau ada orang yang mengajari dirinya sendiri, tapi dia asal-asalan. Sehingga gurunya asal-asalan, kitabnya asal-asalan. Yaitu sama dengan kau tidak memilihkan nutrisi yang tepat untuk hatimu. Semua kau makan. Karena itu belajar ilmu agama, dia tidak ngikuti apa yang viral, tapi dia pilihkan apa yang dia butuhkan. Sebagaimana orang yang makan. Orang yang menjaga kesehatan, dia tidak FOMO dengan aneka tren makanan. Oh, lagi viral boba. Dia kejar di mana ada boba, dia nyari boba. Lagi viral apalagi? Dulu es dicampur coklat, ya. Apa itu namanya ya? Terus di mana-mana es coklat. Lagi viral, ini dia ikutin. Coba bayangin, kalau orang itu mengkonsumsi makanan sesuai yang viral, rusak badannya. Ya kan masih muda-muda, itu masih muda, belum begitu nampak efeknya. Kalau sudah usia 40-an, 50-an ke atas, sudah harus mulai berhati-hati mengkonsumsi makanan. Kalau dia ngikuti makanan viral, bahaya itu. Junk food kayak gitu. Makanya waspadalah dengan yang viral. Tidak semua yang viral itu menguntungkan. Oleh karena itu dalam hal ini, batasi sesuai yang kita butuhkan. Saya kasih saran. Jadi ANB Academy ini menyajikan kurikulum untuk materi yang insya Allah paling mendasar yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Baik, coba kita share screen. Nah, kurang lebih seperti ini yang ada dalam ANB Academy. Ada beberapa materi yang ini adalah materi pilihan ya. Fikih ibadah, tauhid, akidah, fikih muamalah dan seterusnya. Dan ini sudah ada modulnya. Misalnya
saya pengen niru kurikulumnya, silahkan Anda ambil kurikulumnya, ini bebas. Ini kita bikin melalui rapat beberapa asatidzah dan kita jadikan sebagai satu kurikulum pembelajaran untuk kaum muslimin yang ingin mendapatkan ilmu wajib. Sehingga dia perlu tahu tentang fikih ibadah. Fikih ibadah, orang juga perlu tahu tentang tauhid. Orang perlu tahu tentang akidah dan seterusnya. Maka kalau misalnya kita pengen ya belajar ilmu secara sistematis dari dasar, Anda boleh tiru kurikulum kami atau mungkin kurikulum-kurikulum yang sejenis, tapi ini sudah kita pilihkan untuk orang awam bisa dijangkau. Dan ini ada 4 semester. Karena yang seperti ini kami sajikan dengan satu prinsip, ma la yasa'ul muslimu jahluhu. Orang muslim tidak boleh enggak tahu. Ya. Saya mengajar tentang fikih muamalah di sini. Dan itu kita sajikan yang dasar-dasar. Kemudian saya mengajar pengantar ilmu tafsir. Ini bukannya ilmu lanjut, Pak. Ternyata tidak. Orang butuh pengantarnya, bukan untuk jadi ahli tafsir. Tapi minimal mengenali. Karena dia bersinggungan dengan tafsir sehari-hari. Dia bersinggungan dengan Quran terjemah. Dia bersinggungan dengan beberapa kitab tafsir yang viral. Dia bersinggungan dengan beberapa kajian tafsir di masyarakat. Jadi kalau orang tidak kenal seperti apa itu tafsir, bisa ngikut-ngikut saja. Maka kita kasih pengantar ilmu tafsir untuk yang paling mendasar. Karena dia sebagai objek penerima tafsir. Masyarakat itu sebagai objek penerima tafsir, maka harus tahu cara menerima tafsir yang benar. Sehingga ada pengantar ilmu tafsir ini bukan ilmu tingkat lanjut ya. Memang berkelas kan, ada pengantar ilmu tafsir tingkat lanjut. Tapi ini pengantar ilmu tafsir untuk kelas beginner ya, untuk kelas pemula. Juga ada pengantar ilmu hadis. Ini bukan ilmu tingkat atas, tapi orang butuh di posisi agar dia tahu perbedaan hadis sahih dan dhaif. Agar dia tahu apa sih makna rawahul Bukhari itu. Apa makna muttafaqun alaih yang sering dia baca. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini kalau orang tidak ngerti, bisa jadi dia terjerumus dalam kesalahan tanpa sadar. Nah, kita berharap masyarakat umum paham tentang itu. Kemudian juga ada adab dan akhlak, kemudian syama'il Muhammadiyah tentang bagaimana ciri fisik Nabi SAW. Baik, ini hanya contoh ya. Kalau mau belajar terkurikulum dengan serius, Anda bisa gunakan kurikulum kami. Kemudian silakan nanti boleh dikembangkan sendiri dengan menggunakan referensi yang ada. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah yang menjadi kriteria yang bisa kami jadikan patokan bahwa seseorang itu disebut ulama sebagai orang awam Ustadz? Jazakumullah khairan. Apa kriteria seseorang bisa disebut sebagai ulama? Pertama, ulama itu berkelas. Ada ulama kelas atas, mujtahid, muhakkik. Dan ada ulama di bawahnya lagi, dan seterusnya. Taib. Tapi semuanya punya satu ciri, yaitu menyuarakan kebenaran. Itu saja. Sehingga siapapun yang berbicara atas nama Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan tujuan menyuarakan kebenaran, silakan Anda jadikan sebagai guru. Selama dia punya kemampuan di situ. Oleh karena itu, untuk bisa disebut sebagai ulama di Indonesia barangkali termasuk manusia langka. Namun di Indonesia ada murid-muridnya ulama yang mereka mengikuti gayanya para ulama dalam menyuarakan kebenaran, walaupun tingkatannya di bawah ulama.
Sehingga yang ada di Indonesia adalah para talibul ilmi. Mereka belajar dari ulama kemudian disampaikan ke masyarakat. Tapi mereka punya satu kata sepakat, yaitu bareng-bareng menyuarakan kebenaran. Tapi oleh karena itu, kalau Anda bicara acuan agar siapa yang boleh saya ikuti, Anda ikuti yang menyuarakan kebenaran. Kebenaran itu kayak gimana sih, Pak? Wong kita tidak tahu. Jika landasan ucapannya firman Allah dan sabda Nabi SAW dan keterangan para ulama masa silam, kelihatan sekali mana yang ngarang, mana yang dia memiliki referensi. Karena kenyataannya walaupun orangnya viral, kalau diperhatikan kelihatan sekali dia nggak pakai dalil, lebih logika dia yang dikedepankan. Walaupun terkadang logikanya juga nggak logis. Nggak semua logika itu bisa diterima oleh logika. Karena logika kan logika dia, bukan logika semua orang. Dan ada yang dia malah mematikan sunnah. Ini yang sudah sesuai sunnah malah dimatikan. Sehingga dirusak oleh sebagian orang. Dan dia dai yang mungkin viral. Nah, kalau seperti itu kenyataannya modelnya adalah hadis sahih ditakwil. Cirinya. Sehingga misalnya ini sudah jelas-jelas sunnah yang sahih, itu masih ditakwil karena dia lebih membela kebiasaan daripada sunnah. Sebagai contoh misalnya, Nabi SAW tidak melakukan kegiatan tahlilan dan itu konsensus. Semua orang tahu. Nah, terus ditakwil. Kenapa beliau tidak melakukan itu? Ditakwil untuk membela kebiasaan. Akhirnya kebenaran itu dibuat bias agar kebiasaan jadi makin kelihatan. Tugasnya para ulama sebaliknya. Kebenaran dibuat makin kelihatan. Jika bertentangan dengan kebiasaan, maka kebiasaan yang ditutupi dengan kebenaran. Nah, kalau Anda paham konsep ini, insya Allah nanti akan bisa melihat, oh ini contohnya yang disebut orang yang membela kebiasaan tapi membuat bias kebenaran. Sehingga yang sudah jelas sunnah Nabi SAW malah ditakwil, dianulir. Ditakwil untuk dihilangkan. Dalam rangka untuk membela kebiasaan. Nabi SAW punya kebiasaan. Selesai sholat wajib, beliau menghadap ke arah makmum. Banyak imam di masyarakat kita yang punya kebiasaan. Selesai sholat tetap bertahan menghadap ke arah kiblat. Sebagian di antara tokoh agama, mereka mentakwil sunnah tadi untuk membela kebiasaan. Sehingga bukan sebaliknya. Bagaimana meluruskan kebiasaan untuk membela sunnah. Nah, tugas para ulama ahlus sunnah adalah mereka yang berusaha untuk membela sunnah Nabi SAW dan meluruskan kebiasaan yang tidak sesuai ajaran Nabi SAW. Kalau sering seperti ini nanti akan jadi jadi standar yang bisa kita pahami bersama. Wallahu alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.